Sekitar pukul 8 malam, Flora masuk ke dalam kamar Tuan Mike sambil membawakan segelas teh herbal hangat dan kuki. Tuan Mike yang sedang duduk sambil membaca buku melirik ke arah pintu saat Flora melangkah mendekatinya. "Untuk apa kamu datang ke sini? Apa maumu?" Uncel tidak bisa basa-basi sedikit apa. "Aku baru saja pulang dari rumah sakit tapi Uncel bahkan tidak menyapaku," ucap Flora sambil meletakkan nampan itu ke atas meja. Brak! Tuan Mike melemparkan buku yang ada di tangannya ke atas meja dengan kasar. "Setelah kamu hampir kehilangan nyawa dengan cara bodoh, apa kamu masih berharap Paman kasihan?" "Maaf." Flora tertunduk dengan wajah memelas. "Aku sangat frustasi, Uncel. Tapi sekarang aku sudah sadar, aku harus melanjutkan hidupku. Sekarang aku mau bangkit lagi, aku akan bekerja keras jadi." Flora melangkah mendekat dan langsung duduk di samping Tuan Mike. "Jadi aku harap Uncel mendukungku. Aku berjanji akan meneruskan semua kerja keras Uncel untuk membangun perusahaan, menjaga yayasan. Pokoknya tenang saja, Uncel bisa mempercayakan semuanya kepadaku mulai sekarang." Sejenak Tuan Mike nampak tertegun. Ya, ia tahu satu-satunya garis keturunan yang tersisa di keluarganya hanyalah anak mendiang sang kakak yaitu Flora. Namun meski begitu, sebenarnya ia lebih mempercayai Karina. Tetapi putri angkatnya itu memilih jalan mandiri untuk mencapai kesuksesan. "Andai aku tidak membuat kesalahan hingga mencampakkan Stella dan Mazaya, mungkin aku tidak akan seragu ini," batin Tuan Mike. "Akan Paman pertimbangkan asal kamu benar-benar berubah. Jika kamu bersungguh-sungguh, minggu depan saat rapat anggota direksi akan dilaksanakan, Paman akan memperkenalkan kamu sebagai CEO baru perusahaan dan pemegang saham terbesar, menggantikan posisi Paman." Flora menarik senyum lebar, sudah ia duga cepat atau lambat ia akan mendapatkan posisi itu. Semarah apapun Tuan Mike kepadanya, ia akan tetap dipertahankan karena hubungan darah di antara mereka tidak akan pernah putus, meski Flora hanyalah keponakan saja. "Terima kasih, Uncel." Flora memeluk sang paman dengan erat. "Aku berjanji akan berusaha sekeras mungkin. Sekarang Uncel fokus jaga kesehatan saja ya, biar aku yang bekerja." "Kenapa aku tidak pernah memikirkan cara elegan seperti ini? Bisa-bisanya aku membuang waktu hanya untuk mengemis kepada Leon dan Bara. Lihat saja nanti, aku akan membuat kalian berdua kembali mengejarku seperti dulu. Bara akan kembali menjadi sahabat yang terus menuruti keinginanku dan Leon akan kembali menjadi suamiku. Kalian harus kembali ke posisi masing-masing, seperti dulu," batin Flora. Di dalam kamar Lily, Zeva terlihat sedang menemani putrinya mengerjakan tugas sekolah, namun sejak tadi ia nampak melamun karena memikirkan ucapan Mike siang tadi. "Mommy, ini bagusnya warna apa ya?" Lily yang baru saja menoleh, mengerutkan keningnya saat melihat Zeva melamun. "Mommy, hello. Iya kenapa?" Zeva yang nampak terkesiap segera mengalihkan pandangannya ke Lily. "Tadi Lily bilang apa, sayang?" "Maaf ya Mommy sedikit lelah jadi kurang fokus." Lily tersenyum seolah tak ingin membuat Zeva merasa bersalah terhadapnya. "Tidak apa-apa, Mom. Tadi Lily mau nanya, ini bagusnya warna apa ya?" Itu, warna hijau saja," jawabnya. "Oke." Lily pun melanjutkan aktivitasnya menggambar. Tak berselang lama, Leon masuk sambil meregangkan tubuhnya setelah beberapa jam duduk di belakang meja kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Semua itu dia lakukan agar besok pekerjaannya lebih ringan karena ia akan pergi ke rumah sakit besok siang. Dari kejauhan yang bisa melihat Zeva dan juga Lily sedang duduk di sofa panjang yang ada di kamar itu. Tanpa membuang waktu Leon pun segera menghampiri sang istri dan putrinya. "Hi ladies. Ini sudah mau jam 9 Lily belum selesai PR-nya. Sebentar lagi, Daddy." "Sabar ya," ucap Lily sambil terus fokus mewarnai. Lily ini anaknya perfeksionis,
sama seperti kamu. Dia ingin semua yang dikejarkan itu sesuai dengan yang ia harapkan, termaksud dalam hal menggambar. Tadi sebenarnya hampir selesai tapi dia ulang lagi karena tidak sesuai, jelas Zeva kepada Leon. Leon melipat kedua tangannya di depan dada sambil memperhatikan Lily yang begitu serius mengerjakan tugas sekolahnya. Baguslah, ciri orang sukses ya begitu. Tidak heran karena dia memang anakku, dia harus mirip denganku. Zeva terkekeh kecil saat mendengar ucapan Leon yang penuh penekanan, seolah ingin mengatakan bahwa Lily sangat mirip dengannya bukan mirip Flora. Leon mengambil posisi duduk di samping Zeva dan langsung melingkarkan tangannya di pundak istrinya itu. Sayang. Bukankah seharusnya hari ini sudah selesai? Rasanya udah lama sekali. Iya sudah. Tapi nanti, ucap Zeva berbisik. Yes. Leon yang tiba-tiba bersemangat langsung berdiri dari posisi duduknya. Ia mendekati Lily yang juga baru saja selesai dengan gambarnya. Baby, sudah selesai, kan? Malam ini langsung tidur saja ya, tidak usah baca dongeng. Dengan raut wajah datar Lily menganggukkan kepalanya. Oke. Tidak perlu baca dongeng kok Daddy, karena malam ini Lily mau tidur di peluk Mommy. Kemarin malam Lily mimpi buruk kejar monster jadi mau ditemani dulu tidurnya. Leon yang tadinya sudah bersemangat seketika terpaku dengan mulut terperagah. Ia menoleh menatap Zeva yang sepertinya juga tak menduga Lily akan minta dikeloni malam ini. Tapi Mommy belum setuju, kan? Lily menoleh menatap Zeva. Iya, Lily belum bilang sama Mommy. Jadi gimana Mommy? Mau kan bobo sama Lily? Iya dong. Apapun untuk. Tidak bisa begitu, ucap Leon memotong ucapan Zeva. Malam ini Mommy tidur sama Daddy, Lily tidur sama Oma saja ya. Daddy lupa ya Oma sedang di luar kota, sahut Lily yang mulai terlihat kesal. Baru kali ini Leon tidak mau mengalah dengan putri sendiri. Ia mendekat hingga jaraknya dan Lily hanya beberapa sentimeter saja. Sayang, malam ini saja, Daddy tidur sama Mommy, oke? No, Daddy ngalah dong sama anak kecil, Tapi Daddy Stop, sahut Zeva sambil memijat keningnya yang terasa pening karena banyak pikiran. Kita ambil jalan tengahnya, oke? Jangan berdebat lagi. Jalan tengah gimana Mommy? Tanya Lily dengan polosnya. Sudah pukul 11 malam namun Leon masih saja terjaga karena si Lele Junior sedang dirundung kesedihan mendalam saat ekspektasi tak sesuai realita. Perlahan Leon menoleh ke samping di mana Zeva dan Lily sedang tidur sambil berpelukan erat. Begini nasib jadi seorang Daddy, ternyata musuh terbesarku bukan hanya si bulan tapi juga putriku sendiri. Gumam Leon sambil melihat anak dan istrinya. Keesokan harinya, Bara yang baru saja sampai di rumah sakit nampak begitu lemas saat masuk ke dalam lift menuju lantai 2 rumah sakit. Ia terus memikirkan permintaan Leon kemarin. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana bisa aku mendapatkan kalung itu? Baru dekat sedikit saja dengan si Abul-Abul sudah membuatku merinding. Si Lele malah memintaku untuk mencuri kalung. Ting! Pintu lift itu terbuka, Bara segera keluar dari dalam lift. Saya terus memikirkan cara untuk mendapatkan kalung tersebut dari Karina. Ya, Leon meminta hal itu untuk memastikan sendiri apa benar kalung itu adalah kalung yang sama dengan milik Zeva. Di tengah kegalauannya langkah Bara tiba-tiba saja terhenti saat dari kejauhan ia melihat Karina sedang berjalan bersama asistennya dengan memakai seragam scrub berwarna hijau tua yang biasa dipakai tenaga medis saat akan memasuki ruangan operasi. Pas sekali, itu dia, batin Bara. Ahoy Dokter Abul-Abul. Karina berhenti berjalan saat Bara menghadang langkahnya. Ia mendongakkan kepala menatap pria yang ia sebut sebagai Dokter Lelet. Awas, aku sedang tidak ingin berperang sekarang. Kamu mau kemana? Tanya Bara yang tiba-tiba saja menjadi sok akrab. Operasi.
Ketus Karina saat merasa gelagat Bara sedikit aneh. Ah, operasi pertama ya? Wah, selamat, semoga saja kamu betah di rumah sakit ini. Jangan ketus begitu, katanya mau bersikap profesional. By the way, operasi hari ini berapa jam? Karina mengerutkan keningnya, heran. Kepo sekali. Dengar ya, mulai sekarang jangan dekat-dekat denganku. Aku tidak mau Kak Flora salah paham. Heh, salah paham, dia. Kenapa Flora harus salah paham? Kami tidak punya hubungan apapun, jelas Bara yang terlihat bingung. Tahu ah, aku harus masuk ruang operasi sekarang. Karina segera melanjutkan langkahnya bersama sang asisten melewati Bara begitu saja. Sementara di sana Bara masih diam terpaku seraya memandangi kepergian Karina. Hal apa yang Flora katakan kepadanya? Ah, entahlah, pokoknya aku harus menemukan kalung itu sekarang. Jika hendak ke ruang operasi otomatis dia tidak akan memakai perhiasan. Ya, pasti kalung itu ada di ruangannya. Tanpa membuang waktu lagi Bara segera mempercepat langkahnya menuju ruangan Karina dan dia sangat berharap ruangan itu tidak terkunci. Apalagi Karina baru bekerja hari ini dan dia yakin wanita itu belum memegang kunci. Sesampainya di depan ruangan Karina yang memang berdampingan dengan ruangannya ia terlebih dahulu menormalkan ekspresi wajah agar tidak membuat orang-orang yang berlalu lalang curiga kepadanya. Kalau bukan demi Leon aku tidak akan nekat seperti ini, batinnya. Setelah beberapa saat situasi sepanjang koridor itu akhirnya sepi. Sambil terus memantau situasi Bara meraih handle pintu dan klek. Yah, sesuai dengan prediksi Bara pintu itu benar-benar tidak terkunci. Dengan cepat ia segera masuk ke dalam ruangan dan menutup kembali pintu itu. Sesampainya di dalam Bara menggetarkan pandangannya melihat isi dalam ruangan yang masih terlihat berantakan karena Karina belum menyusun barang-barangnya. Terlihat beberapa kotak besar juga masih tersusun di pojok ruangan. Dia pun segera melangkah mendekati meja Karina. Seharusnya kalung itu ada di sini. Dengan cepat Bara segera membuka laci dan memeriksa semua isinya. Namun setelah beberapa saat ia tidak juga menemukan kalung liontin yang ia cari. Akhirnya ia memutuskan untuk beralih memeriksa laci nakas yang terletak di bawah jendela. Laci demi laci ia periksa, hingga akhirnya ia menemukan satu buah kotak kaca. Kedua bola mata Bara nampak berbinar-binar saat membuka kotak kaca tersebut dan isinya benar kalung liontin yang ia cari. Akhirnya aku dapat juga. Hufet, aku akan pinjam kalung ini sebentar, nanti akan aku kembalikan lagi. Halo, sayang. Aku sudah di sekolah Lily. Sebentar lagi dia akan keluar. Kamu sudah di rumah sakit. Sebentar lagi aku sampai, tenang saja aku akan menunggu. Lagi pula ini hanya pemeriksaan fisik sebelum Lily menjalani operasi awal bulan depan. Baiklah, sampai jumpa di sana. Panggilan telepon itu terputus, tepat saat mobil yang dikendarai supir pribadi Leon memasuki halaman rumah sakit. Sebenarnya pemeriksaan Lily hari ini hanyalah alibi Leon untuk memastikan jika kalung itu benar-benar sama persis atau tidak dengan milik Zeva. Dan jika benar kalung tersebut sama persis seperti milik Zeva barulah Leon akan bicara langsung kepada Karina untuk bertanya dari mana Karina mendapatkan kalung tersebut. Sesampainya di depan pintu ruangan Bara tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu Leon segera masuk karena memang sudah mengatur janji sebelumnya. Dari ambang pintu ia bisa melihat sang sahabat sedang duduk di sofa sambil menikmati minuman soda kegemaran mereka. Bagaimana? Dapat. Bara meletakkan kalung itu ke atas meja. Nih, gara-gara kamu, untuk pertama kalinya aku mencuri barang milik orang lain. Setelah ini aku harus kembali memutar otak, bagaimana mengembalikan kalung itu tanpa ketahuan olehnya. Haha. Tenang saja kalau kamu masuk penjara aku akan menyewakan pengacara terbaik, ucap Leon yang langsung duduk di hadapan Bara. Enak saja, ucap Bara yang mendadak ngeri mendengar ucapan Leon.
Leon tak lagi menanggapi ucapan Bara dan segera meraih kalung yang tergeletak di atas meja. Ia membuka galeri ponselnya untuk melihat gambar kalung milik yang masih ia simpan. Wah, kalung ini sama persis. Leon membalik liontin kalung tersebut. Jika di belakang kalung milik Zeva bertuliskan Stella, maka di belakang kalung milik Karina bertuliskan Mazaya, ucap Leon saat membaca tulisan kecil di bagian belakang liontin itu. Bara mendekati Leon dan ikut membaca nama di balik liontin itu. Apa ini nama asli Karina? Aku jadi semakin penasaran, sebenarnya apa hubungan mereka? Mungkin Anda menjatuhkannya, Dok. Karina yang nampak dilanda kepanikan terus memeriksa setiap laci yang ada di ruangannya. Tidak mungkin, saya ingat sekali memasukkannya ke dalam kotak kaca sebelum keluar dari ruangan ini. Di mana ya? Aduh, itu kalung sangat berharga, bahkan lebih berharga dari harga diri saya. Merasa lelah dan putus asa, Karina memilih duduk di kursinya seraya terus berpikir bagaimana cara agar ia menemukan kalung itu kembali. Sebenarnya belum ada kasus pencurian di rumah sakit ini, tapi jika dokter mau kita bisa ke ruang CCTV, sahut asisten itu lagi. Sontak Karina kembali berdiri dari posisinya. Benar juga, setidaknya saya harus memastikan dulu. Ruangan CCTV di mana? Di lantai 1, Dok. Mari saya antar. Ayo. Karina segera melangkah cepat meninggalkan ruangan itu disusul sang asisten yang melangkah di belakangnya. Zeva, Suster Leni dan Lily baru saja sampai di rumah sakit. Mereka melangkah beriringan memasuki area dalam lobi. Setiap kali ke rumah sakit, Lily pasti terlihat gelisah dan tak banyak bicara. Meski bocah kecil itu tak mengeluh, namun Zeva bisa merasakan ketakutan putrinya. Langkah mereka terhenti tepat di depan lift. Zeva bersimpuh di hadapan sang putri sambil mengusap lembut pucuk kepalanya. Jangan tegang begitu, Momi tahu Lily anak kuat. Operasinya masih bulan depan kok, Lily masih bisa ikut festival, masih bisa bersenang-senang. Jangan terlalu dipikirkan ya. Lily mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Oke Momi, Lily kuat kok. Zeva memeluk Lily sebentar lalu kembali berdiri dari posisinya. Ting! Pintu lift itu terbuka. Pandangan Zeva langsung tertuju kepada seorang dokter dan asistennya yang baru saja keluar dari dalam lift. Ya, dokter itu adalah Karina. Ia yang baru saja keluar dari lift pun tanpa sengaja melihat kalung yang melingkar di leher Zeva. Tunggu, ucap Karina seraya menahan pintu lift yang hendak tertutup. Ia terus terfokus melihat kalung yang sejak tadi hilang dan ia mulai bingung kenapa kalung itu bisa sampai ada di leher wanita yang tidak ia kenal. Kenapa iya? Tanya Zeva yang sudah masuk di dalam lift bersama Lily dan Suster Leni. Tangan Zeva merangkul erat pundak Lily, karena sikap wanita berjas putih itu sangat mencurigakan baginya. Bukannya menjawab, Karina malah melangkah maju, menatap lekat kalung di leher Zeva. Ia yakin kalung itu adalah miliknya. Ada apa ya? Tanya Zeva yang terlihat kebingungan melihat tingkah wanita asing itu. Perlahan Karina menegapkan kepalanya menatap Zeva dengan lekat. Maaf tapi kalung yang Nona pakai ini adalah kalung saya. Tolong lepaskan sekarang. Hah? Kedua mata Zeva membulat sempurna saat mendengar penuturan.